Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaini Ahmad Musyarof dengan NIM 1921 Di sini saya akan sedikitnya menjelaskan tentang bimbingan belajar. Dimulai dari definisi bimbel. Secara etimologis, kata bimbingan merupakan terjemahan dari kata guidance, yang berarti menunjukkan, membimbing, menuntun, ataupun membantu. Kata bimbingan pertama kali dikemukakan dalam Years Book of Education pada tahun 1995 dengan penjelasan sebagai berikut. Bimbingan adalah suatu proses yang membantu individu melalui usahanya sendiri untuk menemukan dan mengembangkan kemampuannya agar dapat memperoleh kebahagiaan pribadi dan kemanfaatan sosial. Berikut beberapa definisi bimbel menurut para pakar atau para ahli. Menurut Stopes dan Walquist, bimbingan belajar adalah proses yang terus-menerus dalam membantu perkembangan individu untuk mencapai kemampuannya secara maksimal dalam mengarahkan manfaat yang sebesar-besarnya baik pada dirinya maupun orang lain. Kedua, menurut A. J. Jones, bimbingan belajar merupakan suatu proses pemberian bantuan seseorang pada orang lain dalam menentukan pilihan dan pemecahan masalah dalam kehidupannya. Yang ketiga, menurut L. D. Crow dan A. Trow, bimbingan belajar merupakan suatu bantuan seseorang yang telah terdidik pada orang lain yang mana usianya tidak ditentukan untuk dapat menjalani kegiatan dalam hidupnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa bimbingan belajar merupakan salah satu bentuk kegiatan rutinitas dalam proses belajar berupa bantuan bimbingan yang diberikan dan diarahkan kepada individu yang membutuhkannya. Untuk membantu para individu atau siswa dalam menghadapi dan memecahkan masalah-masalah dalam hal belajarnya yang meliputi penyelesaian tugas-tugas dan latihan. Cara belajar dapat menemukan pengetahuan baru yang belum dimilikinya, agar dapat memahami dirinya dan membantu memecahkan masalah sehingga dapat memaksimalkan kemampuannya untuk memperoleh kebahagiaan dan bermanfaat bagi lingkungannya yang dilakukan oleh seseorang yang telah memiliki kemampuan lebih dalam banyak hal atau guru, di mana pembimbing hanya bertugas untuk mendampingi individu serta memberikan saran dan alternatif, sedangkan keputusan berada atau diserahkan kepada individu tersebut. Bimbingan belajar dilakukan dengan cara mengembangkan suasana,
belajar mengajar yang kondusif agar terhindar dari kesulitan pelajar. Lalu, guru-guru pembimbing sekaligus berperan sebagai pembimbing dalam proses belajar mengajar. Diharapkan mampu untuk 1. Memberikan berbagai informasi yang diperlukan dalam proses belajar. Yang kedua, membantu siswa dalam mengatasi masalah-masalah pribadi yang dihadapinya. Yang ketiga, evaluasi. Dan yang keempat, memberikan kesempatan yang memadai agar murid dapat belajar sesuai dengan karakteristik pribadinya. Mengenal dan yang kelima, mengenal dan memahami setiap murid, baik secara individu maupun kelompok. Nah, itu 5 yang diharapkan mampu ya untuk setiap proses belajar mengajar. Bimbel secara umum adalah membantu murid-murid agar mendapat penyesuaian yang baik di dalam situasi belajar dan dimaksudkan untuk membantu peserta didik dalam rangka mengembangkan potensinya secara efisien. Oleh karena itu, peserta didik diharapkan untuk memahami dirinya sendiri, harapan dan cita-citanya ke depan berdasarkan kemampuan yang dimilikinya sehingga setiap murid dapat belajar sesuai dengan keinginannya. Saya Alifah Nurrahmah Koswara dengan NIM 19210124 akan menjelaskan tentang fungsi bimbel. Fungsi utama dari bimbingan adalah membantu murid dalam masalah-masalah pribadi dan sosial yang berhubungan dengan pendidikan dan pengajaran. Yang pertama, fungsi preservatif, yaitu memelihara dan membina suasana dan situasi yang baik dan tetap diusahakan terus bagi lancarnya belajar mengajar. Yang kedua, preventif, mencegah sebelum terjadinya masalah atau berkaitan dengan upaya untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya. Yang ketiga, kuratif, mengusahakan penyembuhan, pembentukan dalam mengatasi masalah. Yang keempat, rehabilitas, tindak lanjut secara penempatan sesudah diadakan treatment yang memadai. Yang kelima, fungsi pemahaman, membantu peserta didik agar memilih pemahaman sesuai potensi dirinya dan lingkungannya. Yang keenam, fungsi pengembangan untuk menciptakan ruang belajar yang kondusif yang memfasilitasi perkembangan peserta didik. Yang kedelapan, fungsi penyaluran, membantu peserta didik memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan atau program studi yang memantapkan penguasaan sesuai dengan bakat dan keahlian. Yang kesembilan, fungsi perbaikan, membantu peserta didik sehingga dapat memperbaiki kekeliruan dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak. Yang kesepuluh, fungsi pemeliharaan, membantu peserta didik supaya dapat menjaga diri dan mempertahankan situasi kondusif yang telah tercipta dalam dirinya. Perkenalkan, nama saya Ira Septiani dengan NIM 19210123. Saya akan menjelaskan tentang teknik bimbel. Ada beberapa teknik layanan bimbingan yang dapat dilakukan oleh seorang guru pembimbing, yaitu 1. Menghimpun data dan informasi mengenai individu yang bersangkutan. 2. Menciptakan hubungan yang baik dengan klien serta memberikan informasi yang meyakinkan dan memberikan pilihan rencana yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah.
Selain itu, teknik dari bimbingan belajar dapat juga dibedakan menjadi bimbingan kelompok dan bimbingan individu. Layanan bimbingan kelompok diselenggarakan bila satu, terdapat sejumlah individu yang mempunyai permasalahan yang sama. Yang kedua, terdapat masalah yang dialami oleh individu namun perlu adanya hubungan dengan orang lain. Layanan bimbingan ini dapat dilakukan dengan cara formal seperti diskusi, ceramah, remedial, sosiodrama, dan sebagainya. Lalu yang informal seperti rekreasi, karya wisata, pesta olahraga, pentas seni, dan sebagainya. Sedangkan layanan bimbingan individual digunakan jika permasalahan yang dihadapi individu itu lebih bersifat pribadi dan memerlukan beberapa proses yang mana dapat dilakukan oleh guru atau ahli psikolog, mungkin juga orang tua yang bersangkutan yang akan melakukannya. Saya Sri Ayu Lestari dengan NIM 19210131. Dapat disimpulkan, bimbingan belajar merupakan salah satu bentuk kegiatan rutinitas dalam proses belajar berupa bantuan bimbingan yang diberikan dan diserahkan kepada individu yang membutuhkannya untuk membantu para individu atau siswa dalam menghadapi dan memecahkan masalah dalam hal belajarnya yang meliputi penyelesaian tugas dan latihan. Cara belajar dapat menentukan pengetahuan baru yang belum dimilikinya agar dapat diterapkan dalam kehidupannya serta dapat memahami dirinya dan membantu memecahkan masalah sehingga dapat memaksimalkan kemampuannya untuk memperoleh kebahagiaan dan bermanfaat bagi lingkungannya yang dilakukan oleh seseorang yang telah memiliki kemampuan lebih dalam.